Pemirsa, berhati-hatilah jika Anda sedang menunggu jemputan atau kendaraan. Seperti di Medan, Sumatera Utara, sebuah kamera pengawas merekam aksi penjambretan seorang siswa yang sedang menanti dijemput pulang sekolah. Saat jam pulang sekolah di mana anak-anak menanti dijemput kendaraan keluarganya, seorang siswa terjatuh saat penjamret mengambil ponsel korban. Pelaku menarik paksa tas korban dan berhasil kabur. Tak hanya terjatuh, korban yang berusaha mempertahankan tasnya sempat terseret oleh pelaku. Teman-teman korban dan warga sekitar yang melihatnya langsung mengejarnya. Sekitaran jam 11 lewat gitu. Pelakunya dia NMAX yang bawa baju biru. Terus yang di belakang baju coklat abu-abu hitam gitu. Iya. Terus yang di belakang tuh rambutnya kayak botak tengah gitu, botak depan gitu. Bapak-bapak kayaknya. Yang diambil dia HP. Pasca kejadian ini, korban langsung melaporkan ke polisi. Dirinya berharap pelaku segera ditangkap dan polisi memperketat patroli di daerah sekolah mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainis melaporkan. Pasca kecelakaan maut yang menewaskan 13 orang di Bantul, Yogyakarta, polisi membersihkan bekas darah di lokasi kejadian. Polisi juga menumpukan ban untuk mengurangi resiko kecelakaan. Polres Bantul mengerahkan water cannon guna menyemprotkan air ke tebing di kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Polisi membersihkan bekas darah di lokasi kejadian dengan air sabun dan cairan pembersih. Polisi juga menyikat sebagian dinding untuk mempercepat proses pembersihan. Lokasi kecelakaan yang menewaskan 13 orang dibersihkan setelah olah tempat kejadian perkara selesai dilakukan beberapa hari lalu. Yang kedua itu adalah satu air campuran dengan air sabun deterjen dengan campuran yang kita campur dengan sejenis penghilang bau ataupun penghilang bekas yang bisa keluar diangkat dari aspal ataupun batu-batu yang ada. Selain itu, warga sekitar juga menumpukan ratusan ban tebing Bukit Bego. Tujuannya untuk meminimalisasi dampak kecelakaan. Hal ini dilakukan karena wilayah ini dinilai rawan kecelakaan. Polisi juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai pemangku kebijakan guna menyediakan jalur jalan penyelamatan bagi kendaraan yang mengalami masalah remblong atau masalah mesin lainnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainis melaporkan. Pemirsa, kapal tongkang pengangkut batu bara untuk bahan bakar PLTU terdampar di pantai Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kapal terdampar akibat gelombang tinggi di perairan pantai selatan sejak Sabtu lalu. Cuaca buruk yang melanda pantai selatan mengakibatkan sebuah kapal tongkang pengangkut ribuan ton batu bara dari Palembang terdampar di pantai Cipatuguran, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum terdampar, kapal sedang lego jangkar di tengah laut untuk menunggu proses bongkar muat. Tiba-tiba, gelombang tinggi datang menghantam kapal hingga terseret dan terguling di bibir pantai. Petugas dari PLTU berusaha mengevakuasi kapal tongkang tersebut ke tengah laut, namun tingginya gelombang menyulitkan petugas. Dampaknya itu tidak terlalu banyak ya, karena ini posisinya batu baranya masih di atas kapal ya. Kita berupaya ya dengan dinas Sah Bandar untuk menarik kapal ini menuju. Kapal tongkang berhasil dievakuasi ke tengah laut dengan menggunakan 4 kapal. Beruntung batu bara tidak tumpah ke laut. Hingga kini cuaca buruk masih melanda kawasan pantai selatan. Nelayan diimbau untuk berhati-hati saat melaut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Memanfaatkan rumah yang sepi ditinggal sholat, seorang pemuda asal Banyuwangi babak belur dihajar warga. Pelaku terpergok menghuni rumah saat akan membawa kabur perhiasan emas.
Warga desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menangkap seorang pembobol rumah warga. Tak hanya menghajar pelaku hingga babak belur, warga yang geram akan aksi pelaku hingga menghancurkan dan membakar motor pelaku. Pelaku memanfaatkan keadaan rumah yang sepi, ditinggal korban sholat asar di musola, hingga sepulang sholat memergoki pelaku keluar meloncat dari jendela kamar korban. Korban yang terkejut langsung meneriaki pelaku dan meminta pertolongan dari warga sekitar. Warga langsung menangkap pelaku yang membawa perhiasan emas dari rumah korban. Itu setelah pulang dari musola, kelihatan yang orang yang masuk rumah itu tadi lompat dari jendela ini. Jadi bisa dipastikan kalau orang itu memang maling gitu loh. Jadi ya teriak, namanya Ida tadi teriak, maling gitu. Tapi malingnya itu kok gak gerak, gak berontak. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan petugas Polsek Tanggulangin dengan mengamankan barang bukti sebuah motor dan sekantong plastik perhiasan emas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Anyus melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di tumpukan sampah aliran sungai di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Saat ditemukan, tangan kiri korban dalam kondisi masih terikat tali, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Warga desa Luwu Kiri, Kecamatan Tasik, Payawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang mengapung di tumpukan sampah tepi aliran sungai. Saat ditemukan, kondisi jasad tersebut masih menggunakan baju dan celana panjang berwarna biru dalam kondisi tertelungkup dan tangan sebelah kirinya masih terikat tali mengarah ke belakang. Petugas yang menerima informasi warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad tersebut. Ditemukan adanya tali yang terikat di tangan kiri korban. Namun dari hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter dari Kasongan tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi untuk sementara kita belum bisa memastikan bahwa korban atau jenazah tersebut dibunuh atau dari tindak pidana. Nanti setelah ada hasil dari otopsi baru nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Rencananya jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab kematiannya. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaku tawuran yang menewaskan penyandang disabilitas ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar. Pelaku salah sasaran melepaskan anak panah terhadap korban yang saat itu berusaha bersembunyi di tengah tawuran terjadi. Tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Karuwisi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku tawuran melepaskan anak panah terhadap salah satu warga yang melintas yang berusaha bersembunyi di balik tembok rumah. Korban pun saat itu terkena anak panah di bagian perut sebelah kanan. Pelaku Octavianus diringkus unit Jatanras Polrestabes Makassar di kampung halamannya yang berada di Toraja Utara pada Selasa kemarin. Dari pengakuan pelaku, ia mengira korban adalah lawannya. Ia tidak memperhatikan bahwa korban adalah penyandang disabilitas. Sementara itu dari hasil pemeriksaan polisi, hingga saat ini pelaku penggusuran warga hingga tewas masih tunggal. Hasil mengamankan satu orang pelaku tersebut merupakan pelaku penggusuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia di daerah Karuwisi, Kota Makassar. Kami mengamankan pelaku di belakang di tengah hutan di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan penyelidikan itu, berdasarkan apa hasil penyelidikannya sampai diketahui pelaku ada di luar kabupaten? Jadi hasil penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita anak panah beserta pelontarnya yang digunakan menganiaya korban. Pelaku pun terancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menghalau warga desa yang menolak tambang batu andesit.
Inilah detik-detik saat ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Keberadaan aparat bersenjata lengkap ini merespon penolakan warga setempat terhadap tambang batu andesit. Kepolisian berdalih, ribuan aparatnya hanya bertugas mengamankan pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener. 23 warga yang membawa senjata tajam dalam kegiatan ini pun diamankan polisi. Tugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Jadi prinsip karena ini merupakan salah satu proyek strategi nasional, maka tugas kita sesungguhnya adalah untuk mensukseskan kegiatan ini. Sejak 2016 silam, warga Wadas kerap melakukan penolakan terhadap tambang batu andesit di wilayah mereka. Warga desa keberatan dengan tambang tersebut lantaran khawatir lingkungan mereka rusak. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ketersediaan minyak goreng masih langka di sejumlah minimarket di Jakarta. Apa penyebabnya? Temukan usai jeda berikut.